Saya Rodi Bagas Octaviano. Saya Nurin Jaslina. Saya Alisa Orsida Yulianti. Saya Naim Fatoni. Saya Apriani Tiraneng Tias. Saya Karin. Saya Firasya Ayu Asmardayanti. Saya Iga Tegar Batutama. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang proses produksi yang ada pada perusahaan Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada saat itu beliau memiliki 3 karyawan yang mana membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk bubuk. Pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza, yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan banyak permintaan di pasar. Banyaknya permintaan jamu kemasan membuat Sido Muncul mengembangkan diri di Semarang dengan jamu pertamanya yaitu tolak angin. Seiring berjalannya waktu dan tingginya permintaan pasar terus bertambah, Sido Muncul menatap visi ke depan dengan membangun beberapa pabrik lebih besar dengan teknologi modern dan juga merupakan pabrik jamu pertama yang berstandar farmasi serta menetapkan standar good manufacturing practices dalam proses produksinya. Seluruh proses mulai dari bahan baku sampai barang jadi melalui proses kontrol mutu sesuai standar farmasi agar melahirkan produk-produk bermutu serta aman. Dengan visi utamanya, Sido Muncul berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan dengan berbagai cara, yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pekerja, masyarakat sekitar, maupun penjagaan kualitas ekosistem lingkungan di sekitar area industri. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang proses produksi yang ada pada perusahaan Sido Muncul. Saya akan menjelaskan mengenai diagram alir yang ada di PT Sido Muncul. Untuk diagram yang pertama ada diagram proses penanganan bahan baku, di mana awal mulanya bahan baku datang dari pemasok. Setelah itu akan melalui proses disortasi untuk memilah mana bahan baku yang sesuai dengan standar dan yang tidak sesuai dengan standar. Setelah itu akan melalui proses pencucian, setelah dicuci akan dikeringkan melalui proses pengovenan dan jadilah bahan baku kering yang selanjutnya akan disimpan pada gudang bahan baku. Lalu untuk diagram alir yang kedua ada diagram proses produksi pembuatan jamu. Awal mula prosesnya sama seperti penanganan bahan baku, yaitu bahan baku mentah datang dari pemasok, disortasi, pencucian, pengovenan, dan jadilah bahan baku kering. Untuk proses selanjutnya sendiri, pada PT Sido Muncul memiliki 2 produk jamu, yaitu jamu cair dan jamu serbuk. Untuk proses pembuatan jamu cair sendiri, setelah menjadi bahan baku kering, itu akan melalui proses penggilingan pertama. Setelah melalui proses penggilingan pertama, dia akan diekstrak untuk memisahkan antara sari dengan ampasnya. Setelah itu akan melalui proses pembuatan jamu sesuai standar CPOB atau cara pembuat obat yang benar. Setelah itu dikemas dan jadilah produk jamu cair. Untuk produk jamu serbuk sendiri, setelah melalui proses penggilingan pertama, dia akan melalui proses penggilingan kedua untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setelah itu akan diayak, lalu melalui proses pembuatan jamu sesuai standar CPOB, dikemas dan jadilah produk jamu serbuk. Kemudian saya akan melanjutkan terkait diagram alir proses penanganan limbah cair dan proses insinerasi. Akan saya mulai dengan proses penanganan limbah cair. Limbah cair didapatkan dari air bekas pencucian bahan baku, air bekas pembersihan peralatan, dan air bekas pembersihan lantai. Kemudian air limbah tersebut dimasukkan ke dalam bak ekualisasi dan ditambahkan bahan aluminium, polimer, dan soda kaustik. Kemudian dimasukkan ke dalam bak sedimentasi 1 untuk dilakukan pengendapan. Kemudian dimasukkan ke dalam gravity sand filter untuk dilakukan penyaringan yang pertama. Kemudian dimasukkan ke dalam aeration tank. Selanjutnya dimasukkan ke dalam bak sedimentasi kedua. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gravity sand filter 2. Di sini sudah dapat air yang jernih.
Kemudian dimasukkan ke dalam kolam indikator yang berisi eceng gondok dan ikan nila atau ikan mas untuk membuktikan bahwa air tersebut itu sudah layak untuk disebar untuk dibuang ke dalam sungai atau belum. Kemudian selanjutnya adalah diagram alir proses insinerasi. Diagram alir proses insinerasi adalah sebagai berikut. Dimulai dari pengumpulan limbah-limbah sampah, kemudian ditampung, kemudian dimasukkan ke dalam mesin insinerasi untuk dilakukan proses pembakaran. Setelah dilakukan proses pembakaran dalam suhu tinggi tersebut menghasilkan dua zat pembuangan, yaitu residu, kemudian udara hasil pembakaran. Residu itu kemudian disortasi, terdapat abu, usable residu atau unusable residu. Sedangkan udara hasil pembakaran itu didinginkan, lalu dihasilkan adalah debu dan udara bersih. Sedangkan faktor-faktor bahaya yang terdapat dalam diagram alir dari awal sampai akhir adalah faktor bahaya fisiologi atau ergonomi, kemudian faktor bahaya mekanik, kemudian faktor bahaya kimia, kemudian faktor bahaya biologi, dan faktor bahaya fisika. Pertama, terdapat di proses penanganan bahan baku, yaitu ada paparan panas yang dihasilkan dari mesin pengering atau oven, membuat suhu di sekitar area kerja menjadi panas sehingga menyebabkan heat stress pada pekerja. Pengendaliannya ada pemasangan ventilasi umum pada area kerja. Yang kedua, terdapat di proses insinerasi, salah satunya ada di ruang bakar insinerator. Sebagai tempat pembakaran bisa terjadi kebakaran sampai keluar mesin insinerator. Salah satu pengendaliannya adalah dengan melakukan pengelolaan udara melalui bahan bakar konvensional. Yang selanjutnya ada di proses produksi, yaitu bising yang ditimbulkan dari mesin pencucian, penggiling, dan pembuat jamu yang menyebabkan gangguan pendengaran bagi pekerja. Pengendaliannya ada membuat IK dan SOP tentang pengoperasian mesin dan menggunakan bahan baku terdapat faktor kimia dan faktor biologi, diantaranya pada proses produksi. Yang pertama, pada penyortiran bahan mentah, yaitu terdapat faktor biologi yang terdiri dari virus atau bakteri yang menyebabkan gatal-gatal. Kemudian terdapat faktor kimia, debu, yang menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian pada pengayakan bahan yang sudah digiling, yaitu terdapat faktor kimia, debu yang disebabkan oleh mesin giling, itu dapat menyebabkan gangguan pernafasan akibat debu dari ayakan tersebut. Salah satu faktor bahaya yang ada di industri manufaktur kimia adalah faktor bahaya ergonomi. Faktor bahaya ergonomi adalah faktor bahaya yang terjadi karena ketidaksesuaian antara pekerja dengan alat-alat kerja dan juga dengan lingkungan kerja yang ada di sekitarnya. Adapun cara untuk mengendalikan faktor bahaya ergonomi ini adalah dengan melakukan pengendalian terhadap merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan lain sebagainya. Di PT Sido Muncul sendiri, faktor bahaya mekanik dihasilkan oleh peralatan dan mesin-mesin yang ada, di antaranya mesin pencucian, insinerator, mesin penggiling Raymond, mesin pengayak, mesin mixer, mesin pengemasan, alat pengolah jamu, palet, dan forklift. Tingkat resikonya pun beragam, mulai dari sedang hingga tinggi. Salah satu contoh tingkat resiko sedang yaitu dalam kegiatan pengangkutan LB3 pada palet menggunakan forklift, yang dapat menyebabkan pekerja tertimpa palet dan tertabrak forklift. Untuk rekomendasi pengendaliannya dapat dilakukan dengan memberikan SOP menggunakan forklift dan menggunakan 2 jalur bolak-balik agar tidak terjadi tabrakan. Untuk tingkat resiko tinggi, contohnya pada proses pembuatan jamu menggunakan alat pengolah jamu. Potensi kecelakaan yang timbul adalah tangan terpotong dan tersengat listrik pada saat mengoperasikan mesin. Rekomendasi pengendaliannya yaitu dengan mendesain mesin agar mudah dijangkau oleh pekerja, melapisi mesin dengan bahan isolasi listrik, menggunakan APD sesuai standar perusahaan yaitu baju kerja, sepatu karet anti-slip, masker, penutup kepala, dan penutup telinga. Pada tahun 2011, Sido Muncul mulai fokus untuk membenahi lingkungan di perusahaan. Hal ini disebabkan perolehan peringkat hitam dari Proper Kementerian Lingkungan Hidup. Belajar dari peringkat hitam ini, perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik dan makin baik, melalui pengelolaan air limbah, pengelolaan udara, dan pengelolaan limbah padat. Direksi tidak ingin pengelolaan lingkungan sekedar memenuhi peraturan
yang ditetapkan dan hanya memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan proper. Limbah yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair di setiap unit dialirkan masuk ke bak penampung yang berada di setiap unit produksi, kemudian dialirkan ke bak transfer, kemudian disentrifuge dengan tujuan untuk mengurangi kadar lumpur dan padatan yang ikut terbawa air limbah produksi. Setelah itu limbah cair dialirkan ke IPAL. Nah, limbah yang kedua adalah limbah udara. Mesin-mesin dari proses produksi yang ada di PT Sido Muncul menghasilkan gas buang dan debu yang dapat mencemari udara di sekitar lingkungan perusahaan. Pengendalian yang telah dilakukan oleh Sido Muncul adalah dengan melakukan perawatan terhadap mesin-mesin produksi, terdapat cerobong asap, serta menanam pohon di sekitar perusahaan sehingga meningkatkan kadar oksigen dan mengurangi udara pencemar yang dihasilkan oleh mesin. Nah, limbah yang terakhir adalah limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul berasal dari sisa-sisa bahan baku pada proses penggilingan dan proses ekstraksi. Limbah padat yang dihasilkan ada dua macam, yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik.